Ya. Jadi di pasar modal memang ada hukum high return, high risk. Kalau Anda mau milih yang high return, jangan lupa bersama-sama bukan hanya return aja, high risk juga jalan bersama-sama. Ya. Kalau maunya low return, Ya. ya low risk juga. Ya. Kalau mau low risk ya return juga turun juga. Nah, selama perusahaan asuransi itu investasi di pasar modal secara prudent, dia hati-hati sesuai dengan prinsip asuransi yang lebih menjaga prudential. Dia jangan beli saham-saham yang second, yang third layer, yang saham gorengan ya. Tapi dia masuk kepada yang blue chips, LQ45, yang saham-saham kapitalisasi besar, yang dia punya kinerja fundamental itu bagus ya, itu nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memberi literasi mengenai asuransi. Kita beri judul Menjaga Marwah Asuransi Indonesia. Kami mewawancarai para praktisi asuransi, OJK, kemudian Dewan Asuransi Indonesia, juga para pemimpin media yang memberikan penghargaan kepada asuransi Indonesia. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Primus Dorimulu, News Director Berita 1 Media Holding, yang salah satu medianya yaitu Majalah Investor telah memberikan penghargaan kepada 22 perusahaan asuransi tahun ini. Apa kabar Pak Primus? Kabar baik Pak. Ya. Nah, kami membaca bahwa sebanyak 22 perusahaan asuransi nasional meraih predikat asuransi terbaik 2021 dari Majalah Investor. Terdiri dari 12 asuransi jiwa, 9 asuransi umum, dan 1 perusahaan reasuransi. Selain itu juga ada 5 perusahaan yang mendapat penghargaan karena pencapaian masing-masing yang dinilai signifikan di tengah tantangan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penghargaan ini pasti akan sangat membantu masyarakat, khususnya para nasabah atau calon nasabah asuransi Indonesia. Nah, mungkin bisa diceritakan latar belakang pemberian penghargaan ini dan kriteria pemilihannya. Silakan Pak Primus. Oke, terima kasih Ya. Pak Bambang ya. Ya. Salam asuransi. Salam asuransi. Salam asuransi. Ya. Asuransi ini kan sesuatu yang agak baru sebetulnya ya. Ya. Pak Bambang kita sama-sama punya latar belakang sebagai jurnalis. Ya. Saya menjadi reporter itu tahun 87-88. Ya. Zaman Pak Harto kita udah jadi reporter. Ya. Kemudian kami ya sebagai reporter kan kita harus rolling Pak. Pernah nulis politik, nulis pendidikan lah, luar negeri, TNI, sampai hiburan olahraga. Ya. Kemudian saya memang akhirnya lebih banyak di ekonomi. Nah kami di ekonomi itu lihat kok asuransi ini kok nggak ada berita. Sekali berita tentang klaim yang gagal bayar, tentang bagaimana orang ngamuk-ngamuk kepada perusahaan asuransi. Ini bad news. Sementara kita tahu asuransi itu dibutuhkan oleh manusia. Maka asuransi itu simbolnya payung. Payung itu. Nah, orang kita biasanya kalau sudah hujan baru cari payung. Iya. Tidak setiap payung sebelum hujan ya. Ya, namanya payung itu disiapkan sebelum hujan. Begitu hujan pakai payung.
Ya. Nah, bagaimana itu penjelasannya? Ya karena dia itu payung, maka orang harus beli polis ketika dia itu sehat, ketika dia itu masih punya penghasilan, ketika itu dia masih punya kekuasaan atau apa itu, paling tidak punya penghasilan lah, dia masih sehat. Itu dia mulai memberi polis. Ya. Makin mudah dia membeli polis asuransi, makin murah itu polis. Nah, sekarang ini kalau kita bicara asuransi umum, ya itu tidak kita bisa sebut prestasi karena asuransi umum itu sudah nempel dengan multifinance. Ya. Kalau kita langganan multifinance, kita beli mobil, Ya. itu udah dipaksakan harus asuransi kan, kalau gitu. Demi kepentingan yang punya mobil kan. Ya. Nah, jadi kita umumnya kalau orang punya mobil pasti asuransi lah karena memang itu. Kecuali dia beli jalur lain ya. Tapi asuransi jiwa itu kan kesadaran masing-masing orang. Ya. Nah, dan kemudian itu kan tidak ada orang pun yang ya dengan sengaja dia cari perusahaan asuransi, saya sekarang mau beli polis. Kan nyaris nggak ada itu. Ya. Ya. Kan begitu. Beda sama bank. Kita kan cari bank mau menabung toh. Kita mencari. Tapi asuransi enggak, menggunakan agent. Didatang, kita dirayu dengan segala macamnya baru kita pegang polis. Tapi terlepas bahwa mereka menggunakan insurance agent, tetapi asuransi itu perlu. Di dunia-dunia maju itu, sebutlah jauh-jauh Singapura, satu orang dia punya 3 polis. Jepang itu satu orang 5 polis. Nah di Indonesia 5 orang 1 polis. Nah, ketika dia sakit jantung, sakit apa berat, baru dia cari asuransi, udah terlambat, udah terlalu mahal. Dan saya Pak Bambang menjadi saksi. Ada seorang dokter, Ya. dia mungkin karena dokter dia nggak jaga makan juga, makan segala nggak teratur, akhirnya meninggal umur 37 tahun. Ya. 4 anak. Ya. 1 anak yang tertua 6 SD, yang lain kecil-kecil, ada yang masih TK. Ya. Itu ketika dia meninggal, istrinya dia gagak, nggak usah kerja deh, saya dokter. Istrinya itu tepuk jenazahnya, Pak jangan papa yang mati, saya yang mati. Ya. Siapa yang membiayai 4 anak ini? Ya. Nah, andai kan dia punya asuransi kan nggak begitu ya. 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 Tapi asuransi yang betul-betul membayar klaim kan gitu kan. Iya. Nah dari latar belakang ini kita melihat kita harus mengawal asuransi ini agar dia benar. Ya. Nah, apalagi waktu mulai tahun 92-93 muncul ada satu pengacara namanya Pak Lukas ya. Ya. Dia membuat semacam itu, kalau di tempat lain itu ada apa namanya lembaga konsumen. Ya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, dia bikin yayasan juga. Yayasan pemegang polis asuransi. Wah, dia pakai yayasan, Pak. Ya. Ya. Itu dia dapat masukan banyak, lalu kemudian bikin gugat. Kan ada beberapa asuransi gugat gara-gara Lukas itu kan. Ya. Dia gugat. Jagoan dia waktu itu. Ya. Kita pikir, wah ini perusahaan asuransi dijaga juga. Jadi kesadaran kita bahwa perusahaan asuransi penting bagi orang Indonesia. Kemudian bahwa asuransi juga banyak praktik yang nggak benar, tidak berklaim dengan baik, maka perlu literasi. Salah satu literasi adalah kita beri award. Ya. Nah, kami punya keterbatasan. Bagaimana kita mencari data beri award? Ya. Yang bisa kita pakai adalah laporan keuangan. Ada balance sheet, ada financial statement. Itu kita pakai. Ya. Nah, lalu kita kumpul ahlinya. Jadi kami pakai pakar-pakar asuransi. Ya. Ada ahli asuransi jiwa, asuransi umum, dan mereka yang sudah pensiun, mereka punya pemegang jabatan. Jadi Pak Munir itu pernah jadi tim juri kita juga. Ya. Kemudian Pak Hotbonar pernah jadi tim juri. Pak Heris almarhum, Heris Simanjuntak, udah meninggal. Dia pernah asuransi umum, asuransi jiwa. Terakhir dia mimpin Jiwasraya ya, sebelum Pak Henrisman ya. Itu tim juri kita. Jadi kita kumpul pakar-pakar. Nah, kami merumuskan kriteria. Jadi ada asuransi jiwa, ada 12 kriteria, ada apa bukan salah saya tadi. Ada 15 kriteria untuk asuransi umum ya. Kemudian juga hampir 15 juga untuk asuransi khusus, asuransi jiwa maaf. Ya. Asuransi umum dan asuransi reasuransi kita samakan. Umum dan re itu hampir sama. Tapi life insurance berbeda. Nah, kan life insurance itu ada pendapatan dia
tidak hanya dari underwriting income, tapi juga dari investment, bahkan terbesar dari investasi kan. Ya. Apalagi dengan ledakannya unit link ya. Ya. Jadi kalau yang umum itu kami tidak lihat nilai setahun, tapi kita rata-rata 5 tahun. Ya. Jadi yang terakhir ini 2016 sampai 2020. Jadi bagaimana ekuitasnya, rata-rata pertumbuhan ekuitasnya, pertumbuhan investasinya, pertumbuhan preminya, kemudian hasil underwritingnya, hasil investasinya, rasio kecukupan modalnya. Jadi kita lihatlah yang namanya RBC, kemudian yang rasio-rasio yang biasa seperti ROA, perbandingan antara total aset dan turnover itu kita pakai. Jadi kriteria-kriteria yang sudah berlaku umum, tapi karena kita kriteria cukup banyak dan kemudian kita tarik 5 tahun. Ya. Supaya kalau 1 tahun itu bisa jadi tahun itu dia laba besar gara-gara jual aset, bisa juga kan? Laba sekali, jual aset. Tapi kalau dalam average itu kita bisa lihat. Pak Primus, itu jadi penghargaan tidak tahunan ya, 5 tahunan? Penghargaan tahunan, tetapi itu annually, tetapi kita punya perhitungan itu 5 tahun. Oh iya, iya. 5 tahun. Jadi kalau tahun depan, kalau tahun ini kan 2016 sampai 2020 yang kita lihat laporan keuangannya, Ya. tahun depan ya 2017 sampai 2021. Oh, gitu. Kita lihatnya itu. Ya. Plus semester 1. Jadi plus kayak tahun ini, plus semester 1 2021. Ya. Semester terakhir. Kan kita bisa beri award itu bulan Juli, Agustus ya. Ya. Jadi kita mencari semester 1. Kalau semester nggak dapat minimal kuartal 1. Ya. Supaya melihat perbandingannya untuk adjustment. Dia bagus 5 tahun, tapi dia first quarter atau 1 semester dia bagus atau tidak. Ya. Jadi kita lihat itu perbandingannya. Nah selain laporan keuangan, jadi ada kriteria yang berdasarkan financial statement dan balance sheet itu, kita juga periksa ke OJK. Ya. Ada nggak perusahaan ini dapat sanksi administratif kah, teguran keras macam-macam. Nah dari data mereka itu terakhir, oh ini nggak bagus, kita nggak kasih juara walaupun angkanya bagus, tapi dia pernah mendapat ini teguran, kita langsung diskualifikasi dia. Itu terjadi juga. Ya. Jadi kita sangat hati-hati, tidak hanya memperhatikan data keuangan. Karena sumber kita untuk lihat asuransi, banking pun sama, emiten pun sama, hanya berdasarkan laporan keuangan, Pak. Kita nggak bisa masuk terlalu jauh juga. Pak Primus, tadi kan ada data laporan keuangan yang sudah ada ya. Tetapi investor lebih teliti lagi dengan mengecek di OJK. Nah, kalau begitu apa peran juri, Pak? Peran juri itu jadi mereka itu punya informasi juga. Jadi mereka juga bisa melihat laporan keuangan benar-benar. Jadi mereka yang suka mencurigai laporan keuangan, ini kok coba periksa lagi. Jadi laporan keuangan karena mereka ngerti, apalagi mereka pernah menjadi CFO, mereka ngerti ini. Oh ini ada angka yang nggak benar juga. Jadi kalau ada yang aneh sekali, walaupun dia bagus tuh kita juga ini kita coba sisihkan dulu ini. Terlalu aneh. Itu ada juga, Pak. Ya. Itu peran juri di situ, Pak. Ya. Jadi kalau kami aja, jurnalis aja ya lapor keuangan seperti itu aja. Tapi kalau mereka bisa melihat yang lain, ini yang ya di balik angka-angka itu mereka bisa menilai. Apalagi mereka juga punya informasi tentang latar belakang ini perusahaan asuransi, siapa komisaris direksinya. Karena sehebat-hebatnya sebuah asuransi, sebuah perusahaan lah. Paling penting itu kan human capital, siapa yang menjadi pengelolanya. Kalau kita lihat pengelolanya orang hebat-hebat secara integritas, itu kita boleh percaya. Makanya tidak heran kalau di Indonesia asuransi itu yang bagus-bagus asing semua. Kenapa? Mereka sudah terbiasa dengan transparansi, mereka sudah terbiasa dengan accountability, mereka udah biasa dites, sudah dilihat, jadi mereka lebih untuk GCG mereka jauh lebih baik. Pak Primus, ternyata memang juga pernah ada pengalaman ya, laporan keuangan itu yang dimanipulasi. Bahkan akuntan publiknya itu ternyata juga ada yang
bisa tidak dipercaya gitu, bisa tidak dipercaya. Jadi itu bagaimana pengalaman Pak Primus? Jadi kita pernah lihat, tapi bukan di asuransi ya, di emiten pernah, perusahaan TPK. Ya, Jadi sebuah kantor akuntan publik gede ya, ya, top, nama besar ya. ya, Dia mengundurkan diri, dia nggak mau audit ya, karena lihat terlalu aneh ya. Tapi tetap juga mendapat auditor, diaudit. Dicari auditor yang papan bawah. Nah, itu ini bahaya nih kan. Itu nih. ya, Jadi tetap aja audit itu ada, tetap kita lihat juga. Kita lihat kayak perusahaan-perusahaan gede internasional juga, perusahaan yang sudah diaudit, ternyata yang sudah diaudit itu bangkrut juga, berarti kan ada kesalahan pada auditor. Kalau tidak salah di Amerika, auditor dikenakan sanksi juga, dicabut. ya, Ya. ya, Di Indonesia itu kita lihat, jadi kita laporan keuangan tidak boleh 100% percaya. ya. Ya, kita juga sebagai wartawan, kita cara kerja kita mirip ilmuwan juga. Kita harus meragukan semua hal. Ya. Termasuk laporan keuangan, kita harus ragukan dulu. Kita Ya. periksa dulu. Kan begitu. Nah, menurut pengalaman itu berapa persen? Artinya data laporan-laporan tadi, kemudian telah dicocokkan dengan OJK, kemudian dengan pendapat juri, itu seberapa persen perbedaannya gitu? Apakah sangat juri ini sangat menentukan berbeda gitu atau seperti apa? Makin kemari itu makin baik ya. Barangkali nggak sampai 1% lah yang kita ini, dan tidak terlalu signifikan juga. Karena OJK sekarang, ketika ada OJK ini dia betul-betul ya, karena lebih rinci, lebih ini lagi, itu umumnya oke kan. Ya, Kurang dari 1%, Pak. Jadi bolehlah orang nilai asuransi seperti apa, tapi overall kan kurang 1% kan kecil, Pak. Di mana-mana pun yang namanya di bidang manapun pasti ada yang jelek, pasti ada, Pak. Di nah, banking pun ada di mungkin karena investor ini tiap tahun memberi penilaian terhadap asuransi. Pak Primus punya pengalaman nggak ketika akan terjadi kasus Jiwasraya dan Bumi Putra itu, tanda-tanda dari itu penilaian itu? Jadi kalau Bumi Putra nggak pernah juara. Eh, Selama investor membuat award ya, ya, tidak pernah juara. Tapi kalau Jiwasraya pernah juara ketika dia mulai bikin saving plan. eh, Jadi kami memang tidak memberikan, jadi ada berapa kriteria kami, 15 kriteria itu. Kami tidak memberi bobot. ya, Karena menurut juri bilang kalau ini, apa alasan Anda? Ekuitas bobot lebih tinggi daripada premi. Atau apa alasan Anda? Laba bersih bobot lebih tinggi daripada premi neto. ya, Jadi debatnya panjang, akhirnya udahlah kita nggak usah pakai bobot-bobot lah, anggap semuanya sama. ya, Seperti kita sekolah, kita nggak bisa nilai matematika lebih tinggi dari bahasa Indonesia. Semuanya sama aja, rata-rata aja gitu. ya, Nah, jadi kita seperti itu. Nah, waktu itu ternyata memang preminya dia kencang sekali karena saving plan itu banyak deposan besar, memindahkan uang dia dari deposito dari bank-bank besar itu pindah ke situ. Kenapa? Di situ diberikan fixed income, fixed return. ya, Deposito itu 13%. 12%. Bahkan deposito rata-rata 7%, dia beri fix 12-13%. Mengalir ke sana, udah tutup matanya gitu. Jadi gede sekali dia pernah menang. ya. Setelah itu, wah, tahun berikut udah mulai lihat, wah, mulai goyah. Nah, kami hati-hati sudah kali lagi. Tapi kita memang memberi nilai ya pada kurun waktu itu kan. Ya. Jadi orang ketika dia menang tahun sekian, bukan baru seumur hidup dia menang terus kan. Ya.
Ya. Nah, saya mendapat informasi dari Pak Rizky Nandi bahwa investasi, terutama asuransi jiwa itu kebanyakan di pasar modal. Ya. Menurut Pak Primus, itu spekulasinya sangat tinggi apa enggak itu di situ? Nah, ini pertanyaan menurut saya bagus sekali. Jadi saya Ya, harus kasih tahu, ya, kamilah yang pertama kali mendorong masuk unit link. ya, Jadi tahun 1996-97 itu kita mulai dorong diskusi. 2021 kalau tidak salah unit link udah ada itu. Jadi kita dorong. ya, Jadi orang tamatan Amerika mereka nulis di unit link. Kan di negara lain sudah unit link semua. ya, Nah, jadi unit link ini adalah mix, ada protection, asuransinya, tapi ada investment. Ketika itu para salesman, para itu insurance agent menjual, ternyata produk endowment itu kurang laku dibanding dengan yang unit link ini. ya, Ya orang tertarik unit link dan kebanyakan itu kan penempatan dana di pasar modal. ya, Nah, pasar modal itu nggak ada salahnya. ya, Karena itu di mana-mana pun. Nah, kita juga melegalkan ya, itu pasar modal kita dan di bawah pengawasan OJK kan. ya, Tapi kalau tadi bilang gimana spekulasi? Ya spekulasi itu di mana-mana spekulasi, Pak. ya, Kita hidup pun kita mau pulang rumah juga ada spekulasi juga. ya, ya, Jadi kalau orang bilang spekulasi nggak ada ya hidup itu ada spekulasi juga. Tapi namanya kalau orang mau serius ada namanya kalkulasi. ya, Calculate risk. Nah, kita harus mengkalkulasi itu risiko. ya, Nah, jadi di pasar modal memang ada hukum high return, high risk. Kalau Anda mau milih yang high return, jangan lupa bersama-sama bukan hanya return aja, high risk juga jalan bersama-sama. ya, Nah, kalau maunya low return, ya, ya low risk juga. ya, Kalau mau low risk ya return juga turun juga. Nah, selama perusahaan asuransi itu investasi di pasar modal secara prudent, dia hati-hati sesuai dengan prinsip asuransi yang lebih menjaga prudensial. Dia jangan beli saham-saham yang second, yang third layer, yang saham gorengan ya. Tapi dia masuk kepada yang blue chips, LQ45, yang saham-saham kapitalisasi besar, yang dia punya kinerja fundamental itu bagus ya. Itu nggak masalah. Ambil contoh sekarang, LQ45 pernah turun sedikit, pernah tahun lalu dari bulan Juni tahun lalu itu musimnya, apalagi Januari 2021. Dari Januari itu saham teknologi pernah naik semua. Ada saham teknologi yang baru listing Februari 2021 naik sudah 10,5 kali Pak. 10,5 kali naik. Artinya kalau Pak Bambang cemplung uang 1 M, sekarang Pak Bambang punya 10 M lebih Pak. Saham itu. ya, ya, Tapi sekarang udah menurun, sekarang udah orang mulai shifting ke LQ45 lagi. Sekarang orang mulai belanja. Sekarang yang big cap itu udah mulai naik Pak. Bahkan BRI dia baru habis right issue karena harga right-nya itu kalau tidak salah ada harga right-nya 5.000 berapa begitu. Jadi harga saham BRI harga right BRI itu 3.500 barangkali. Jadi saham dia pernah turun hampir ke 3.500. Hari ini sudah 4.100 lebih Pak. Saham BRI udah naik lagi. BCA udah terbang paling tinggi dari market cap terbesar Pak. ya, Sekarang, nah semua Mandiri juga naik, yang lain juga, Telkom juga naik, big cap naik semua. Jadi itu Pak. Jadi kalau asuransi didisiplin membeli yang big cap itu, karena dia big cap itu nggak bisa digoreng Pak. ya. Tapi yang kasus Jiwasraya itu saham gorengan Pak. Jadi kalau begitu, bagaimana posisi nasabah yang akan menanggung risiko? Harus pinter-pinter atau harus seperti apa sebenarnya? Nah, Pak Bambang, saya mendengar masukan dari Pak Aris Finandi. Jadi mungkin 3 minggu lalu kita diundang oleh Pak Kepala, Pak Wimbo, ada Pak Aris juga. Kemudian saya juga minggu lalu ada Zoom dengan Pak Aris Finandi. Itu
lagi disiap aturan bahwa kalau saya menjadi calon nasabah bank, nasabah asuransi, saya nanti dinilai oleh perusahaan asuransi. Jadi agen itu harus pintar. Maka sekarang itu standar agen dinaikin. Ya, insurance agent itu betul-betul pintar dan dia jujur. Jadi dia tanya calon pemegang polis itu, dia mengerti nggak literasi dia tentang keuangan tinggi apa tidak? Nah, kalau orang kayak saya, pasti saya orang dinilai mampu beli unit link karena kamu sudah advance mengerti. Tapi kalau orang dia nggak ngerti saham itu apa, pergerakan saham kita sebut return pun dia nggak ngerti, apapun juga likuiditas saham dia nggak ngerti, jangan. Gitu. Ya, Dia endorphin aja udah. ya, Nah, jadi ke sana. Jadi orang nggak masuk ke sana, orang yang betul-betul dia dengan sadar dia mengerti. ya, Sehingga unit link itu ke depan itu. Jadi unit itu nggak boleh dimatikan juga. Itu kan bisnis dan memang banyak orang dapat manfaat juga. ya, Dan praktik lazim di dunia lain. Tapi yang masuk ke sana orang-orang yang punya literasinya bagus, yang financial literasinya tinggi. ya. Begitu. Melihat persoalan kompleksitas persoalan di bidang asuransi, eh, apa bedanya kalau investor memberi penilaian terhadap bank atau apa bisnis keuangan yang lain, Pak? Jadi sebetulnya kita setiap industri kan punya kriteria sendiri. Ya, Banking punya kriteria kita beri asuransi. Tapi dari sisi apa namanya penerimaan ya, itu masyarakat asuransi itu sangat antusiastik, Pak. ya, Mereka sangat asuransi. Jadi tiap kali kita kalau bikin insurance award itu meriah, Pak. Dan memang ciri khas orang asuransi itu orang-orang gembira, Pak. Kita jarang ketemu lihat orang asuransi murung-murung, Pak. ya, Apalagi Pak Bambang ketemu itu agent-agent kan senyum-senyum semua, Pak. ya, ya, Kita ya, hadir acara-acara mereka tuh, wah itu orator semua kan. ya, ya, Kalau acara asuransi itu antusiastik, cheerful, wah semangat tuh, wah itu luar biasa, Pak. ya, Jadi semangat, jadi kemampuan mengejual, kemampuan mereka untuk persuasi itu ya. hebat, Pak. Tinggal prudential yang ada di banking itu ada juga di asuransi itu ada prudential, nah, baru mantap itu. Ya. Nah, kalau tadi kan penilaiannya dikombinasi selain Ya, data-data objektif, ada juga tadi kontrol ya. juga ada juri. Itu apa, Pak? Tidak menimbulkan apa protes atau debat mereka yang merasa apa tidak diposisikan di posisi yang terbaik gitu. Iya, ada aja itu Pak pasti. Orang kalau sudah juara nggak juara lagi itu berat ya. Ya, Dia ada perusahaan yang selalu juara. Kami pernah memberikan lifetime achievement karena 5 tahun berturut-turut menang terus. Kemudian nggak menang, tapi untung tidak menang itu bukan karena alasan yang non data ya. ya, Tapi karena alasan memang data. Mereka bisa ngitung sendiri. Kalau data bisa ngitung. ya, Kita ada kriteria, lalu dalam publikasi kita data pokok kita beri. Data pokok. Sehingga mereka ngitung sendiri bisa. ya, Tapi yang bawa kemudian dia hasilnya bagus, tapi kemudian kita nggak beri juara, itu hampir nggak ada yang protes ya. ya. Mungkin mereka juga merasa juga, daripada mereka protes malah lebih repot lagi. Iya. Ini Pak Primus ya melalui investor. Ini kan mengikuti dunia asuransi kan sudah lama. Kalau menurut Pak Primus trennya seperti apa? Apakah masyarakatnya lebih terliterasi atau apakah perusahaan asuransinya tadi lebih lebih bisa dipercaya atau seperti apa? Jadi seperti saya katakan tadi, asuransi itu dibutuhkan. Karena bagaimanapun dia payung, melindungi orang yang ketika dia kecelakaan, dia tua, dia sakit, dia meninggal. Jadi pentingnya asuransi jangan sampai taraf hidup orang turun. Saya pribadi Pak Bambang, Ya, saya beri polis, saya berangkat ada 5 polis asuransi. ya, Hanya kalau saya sama ada orang Jepang lah 5 polis. ya, Pribadi saya, iya, istri saya punya, anak saya wajib semua. Saya udah punya cucu, saya udah beli polis bercucu. ya, Jadi itu supaya kita kalau meninggal tidak nyusahin orang, ya, tidak nyusahin keluarga yang kita tinggalkan. Kita meninggal bahwa itu kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, Dia memanggil kita, tapi kita tidak perlu membuat keluarga kita yang kita tinggalkan itu menderita. ya, Mereka yang biasa
seminggu sekali atau sebulan sekali ke mall, tetaplah bisa ke mall, jalan-jalan gitu. Jangan sampai begitu ada satu meninggal, ini Iya, satu hari makan 3 kali pun susah. iya, 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 iya. Kita dorong harus itu. Dan ini dari hari ke hari kita lihat ada perubahan, Pak. Itu selama pandemi justru pemegang polisi naik ya. Betul. Angka preminya naik. Jadi orang mulai kesadaran. Jadi COVID ini adalah guru yang baik yang membetot kita. Ternyata kita harus, Pak. Jadi kalau kita lihat orang-orang, saya kunjungi lah, ada yang cuma di puskesmas, rumah sakit kecil sampai rumah sakit gede. Ada orang yang punya uang, Pak, yang pernah punya jabatan, kemudian dia sakit, ternyata dia nggak punya asuransi komersial, hanya mengharap BPJS. Berat, Pak, dia taruh di kelas itu. Dengan rame-rame orang, sakit berat, pada dulu pejabat. Saya bilang, andai kan kamu dulu punya asuransi, kamu itu pas di rumah sakit yang bagus lah. Mau di mana, mau di Siloam kayak, mau di RSPAD, tapi rumah sakit yang pantas itu loh yang mantap. Nah, itu menurut saya kita dorong, sudah ada perkembangan. Milenial sekarang itu sudah mulai mengerti asuransi. Dan ini menurut saya kita tetap literasi, tapi harus dua-dua, Pak. Masyarakat kita literasi, tapi juga perusahaan asuransi juga kita literasi, Pak. Kita dorong mereka agar mereka itu jangan hanya mengambil duit premi itu, tapi mereka juga ikut mengeluarkan uang untuk mendidik masyarakat. Jadi harus ada dana sosialisasi. Dan OJK karena mereka juga dapat uang banyak dari masyarakat, OJK kan mendapat sekian persen dari aset, Pak. Antara bank, antara asuransi, untung nggak untung, rugi nggak rugi, pokoknya dari aset, Pak. Jadi mereka juga harus mengeluarkan dana untuk literasi masyarakat, Pak. Jadi beda, Pak, kita Indonesia ini Indonesia zaman Soekarno ketika dia baca proklamasi, Pak. Waktu itu barangkali orang nggak terlalu butuh, Pak. Terpenting makan minum cukup, Pak. Sekarang ini kalau nggak ada asuransi, sama kita belum merdeka, Pak. Kalau dulu Soekarno mengatakan tidak boleh ada orang miskin di dalam Indonesia merdeka. Sekarang ini mestinya kita tidak boleh ada orang Indonesia yang tidak punya polis asuransi dalam Indonesia merdeka, Pak. Mesti begitu. Pak Primus, tapi sekarang pertanyaannya, katanya apa ya, di Indonesia ini angka rata-rata pemegang polis itu dibandingkan beberapa negara lain masih sangat minimal ya. Iya, saya bilang tadi 5 orang satu polis, Pak. 5 orang satu polis. Katanya kurang 5% katanya yang. Iya, kurang, Pak. Nah, ini jadi dari satu pihak ini peluang tumbuh asuransi kan besar kan, karena itu berarti opportunity dia untuk bertumbuh kan, marketnya masih besar. Nah, tapi lain pihak ya bangsa kita itu masih berkutat apa yang dimakan hari ini ya, apa yang didapat hari ini pas makan hari ini aja, jadi nggak pernah mikir jauh ke depan, Pak. Jadi uang kita ya, itu menunjuk ya di samping dana juga menunjukkan kita masyarakat kita nggak mikir jauh, Pak. Jadi financial planning ya, perencanaan keuangan itu ilmu itu belum diajar sampai ke SD, Pak. Menurut saya dari dulu mungkin Pak Bambang sama saya sama. Kita dulu waktu SD diajar koperasi, Pak. Iya, betul. Koperasi. Ya koperasi nggak usah banyak diajar. Menurut saya paling penting dari SD SMP diajar bagaimana perencanaan keuangan, Pak. Ya, keuangan begini bagaimana Anda merencanakan masa depan. Itu paling bagus, Pak. Itu nggak ada. Di sekolah nggak ada. Iya. Nah, paling penting itu, Pak. Ya, tadi Pak Primus juga menyebut bukan hanya banyak, tetapi yang terpercaya justru asuransi asing. Nah ini apa yang mau disarankan Pak Primus? Apa kita lebih baik kalau mau masuk asuransi asing aja gitu? Ya, akhirnya bisa kita buat kesimpulan yang membuat kita miris juga. Tapi yang pertama kita harus memilih perusahaan asuransi yang prudent. Yang jangan sampai kita bayar itu premi setiap tahun atau setiap bulan kita bayar, begitu saat jatuh tempo klaim nggak dibayar. Saya kebetulan punya keponakan, anak dari saudari saya udah meninggal udah lama. Saudari saya meninggal tahun 2009. Kemudian dapat anak putri satu, mahasiswa baru semester 3. Suaminya, bapak kandungnya meninggal Oktober tahun lalu, 2002, meninggal. Lalu putrinya itu harus mendapat beasiswa, itu asuransi yang sudah dibayar 15 tahun lalu oleh bapaknya, dan mama juga ikut membayar, mamanya almarhum. Jadi 2 orang sudah meninggal itu berusaha membayar asuransi pendidikan.
kemudian kan nggak bisa dicarikan oleh Bumi Putra, gitu. Jadi yang begini-begini nggak boleh. Ya. Jadi memang kita harus lihat mana asuransi yang bagus. Jadi kekuatan finansial dia, siapa pengelolanya, itu menentukan. Saya terus terang, saya polis asuransi saya milik para asing lah, gimana kebetulan asing saya percaya gitu kan Pak. Kalau tidak kan dia, wah ini dia punya kekuatan ada di berbagai negara, jadi Ya. dia kuat Pak. Nah saya ketika Jiwasraya itu mengalami kebangkrutan, itu saya bilang ini selesailah Ya. perusahaan nasional asuransi. Kalau di bank kan ada himbara yang gede-gede Pak. Ya. Siapa bisa lawan BRI kecuali BCA ya. Ya. BRI, Mandiri, BNI, BTN kan top 4 bank Ya. pemerintah itu kan top Pak. Ya. Di pasar modal pangsa mereka itu terhadap itu total kapitalisasi bank itu Ya. itu barangkali di atas 50% Pak. Ya. Jadi mereka besar sekali Pak. Jadi perusahaan-perusahaan Indonesia harus menerapkan prudential isu asas prudensial sama seperti perusahaan-perusahaan asing itu Pak. Ya. Pengelolaan mereka harus baik Pak. Pak Primus, tetapi yang nomor satu ini asuransi nasional loh Pak, PT Asuransi Sinarmas Jiwa. Ya. Nah, itu ada penjelasan Pak. Ya. Kalau kita lihat historikal, memang dia baru 5 tahun terakhir Pak. Ya. Jadi Sinarmas ini dia sekarang berulang tahun yang ke-83 Pak. Ya. Jadi Sinarmas Group sudah 83 tahun, jadi kita dirgahayu kepada Sinarmas. Sinarmas ini kan mula-mula dia pulp and paper, lini bisnisnya. Kemudian dia bergerak di bidang sawit. Kemudian dia juga properti. Keuangan juga lama dia. Dulu ada BI ya, Bank Internasional Indonesia itu punya Sinarmas ya. Kemudian sekarang dia bergerak dengan teknologi. Nah, di bidang keuangan itu saya ingat persis Pak ketika kasus 98, ketika BI-nya diambil alih oleh pemerintah kan ya, menjadi bank take over atau bank take over itu, Pak Indra langsung belajar asuransi di Australia Pak. Dia pergi belajar Pak. Jadi bukan hanya bakat alam atau ini, hanya ikut-ikut orang. Dia pergi sekolah Pak. Khususnya 3-4 tahun di sana, balik dia bangun asuransi Pak. Jadi asuransi ini owners yang memang sekolah kursus asuransi, dia rekrut profesional Pak. Dan kemudian dia punya punya basis itu nasabah Pak. Sinarmas sekarang ada 400.000 karyawan Pak. Nah, belum lagi yang dia punya networking yang menjadi jaringan Pak, pemasok barang atau yang membeli barang, jadi gede sekali dan dengan kekuatan itu mereka bisa kemana-mana Pak. Jadi ini menurut saya salah satu yang hebat ini Sinarmas Pak. Nah, yang semi pemerintah ya atau milik BUMN, ini ada juga BRI Life dan BNI Life Pak, itu termasuk baik juga. Iya, jadi BRI Life, BNI Life kita lihat ya, karena mereka itu satu grup dengan bank ya. Jadi masuknya orang bank, sekarang ada Pak Royke, apalagi sekarang ada Pak Agus Marto, itu figur-figur yang, kalau Pak Agus Marto kan simbol dari integriti Pak. Dia masuk ke sana, dia ini Pak, dia benahi Bank Mandiri, BRI Pak Sunarso, kemudian orang-orang yang diangkat ke anak perusahaan, itu kan anak perusahaan BRI, jadi kayaknya ada perbaikan Pak. Dan kemudian karena mereka ada bank, itu jadi pertumbuhan premi selama COVID ini bukan dari agen Pak Bambang, dari bank assurance, jadi pemindah bukuan gitu, banyak dan cara lain. Jadi saya pikir dengan bank itu mereka manfaatkan untuk bertumbuh Pak. Baik, Pak Primus ternyata sudah agak panjang kita. Mungkin terakhir Pak Primus yang ingin disampaikan bagaimana mendorong supaya bisnis asuransi ini tadi selain masyarakatnya, nasabahnya terliterasi, perusahaannya makin bertanggung jawab, dan asuransi bisnis makin besar, tapi juga terpercaya
Ya, jadi pertama saya mulai di ujung dulu. Ya. Kehadiran asuransi di pasar modal jangan sampai dibatasi, tetapi mereka betul-betul dibuat lebih prudent aja, aturan lebih prudent. Bukan mereka dibatasi sampai mereka nggak bisa memperbesar portofolio mereka di pasar modal. Itu nggak boleh, karena kita bisa di negara manapun, investor itu ada dua macam. Ada individual investor, ada institutional investor. Investor institusi terbesar itu adalah asuransi dan dana pensiun, Pak. Ya. Karena mereka dana jangka panjang. Ya, untuk jangka panjang, match-nya itu di pasar modal, Pak. Pasar modal itu orang investasi cuma setahun, 2 tahun tuh dia gigit jari, Pak. Dia harus investasi horizonnya itu 10-15 tahun. Paling aman 15 tahun, Pak. Ya. Nah, itu match di sana, Pak. Jadi, kalau umpama asuransi itu dibatasi sampai dia mengurangi portofolio di sana, itu kita punya pasar modal itu nanti lebih condong spekulan, Pak. Ya. Apalagi sekarang 90% investor adalah milenial. Milenial itu nggak peduli balance sheet, Pak. Ya. Mereka lihat mana yang naik turun itu aja, Pak. Jelas mereka terpenting dia beli hari ini, besok bisa jual, Pak. Beli pagi jual sore. Ini milenial, Pak. Itu milenial jual itu nggak jangka pendek, sangat jangka pendek, Pak. Nah, kita perlu dikombinasi dengan investor yang seperti asuransi ini, Pak. Ya. Nah, kemudian dalam program besar ini memperbaiki regulasi unit link di pasar modal itu kita harap dibikin yang baik, menguntungkan nasabah, menguntungkan perusahaan asuransi, menguntungkan investor. Semua pihak diperhatikan. Jangan sampai ada regulasi yang menghambat salah satu pihak, merugikan salah satu pihak. Kemudian harapan secara umum adalah ada dana literasi. Jadi perusahaan asuransi, gunakanlah dana asuransi untuk literasi masyarakat. Masyarakat makin pintar, yang untung juga asuransi. OJK, karena punya dana literasi, jangan hanya ngurus fintech ilegal saja, tapi juga literasi finansial, literasi asuransi. Dan topik gedenya adalah, karena OJK ini kan jasa keuangan itu perencanaan keuangan. Jadi anak Indonesia dari SD sudah mulai diajarkan tentang financial literacy, tentang bagaimana kesadaran mereka terhadap keuangan dan mulai membuat perencanaan keuangan, Pak. Mulai dari liburan, mereka diberi uang, mereka menabung, sambil libur, saya kalau libur keluar kota, saya gunakan uang sekian untuk apa. Mereka mulai plan, Pak. Kalau duit saya cuma segini, saya cuma ke kota ini aja. Nah, makin gede, dan mereka mulai beli polis asuransi, jadi beri uang, dan uang mereka diberi orang tua masih sih kan. Ini saya mulai beli asuransi polis. Karena makin kecil, makin muda, makin murah, Pak. Ya. Ini saya mulai beli saham juga. Nah, itu mulai, Pak. Nah, itu baru kita bisa, Pak Bambang mengharapkan 24 tahun lagi kita mempunyai generasi emas, Pak. Indonesia emas 2045. Itu tidak mungkin kalau generasi yang tidak punya planning, Pak. Ya. Future planning itu adalah financial planning, Pak. Uang ada darah, Pak. Tanpa uang kita ngomong apapun juga nggak ada gunanya, Pak. Itu, Pak Bambang. Baik. Terima kasih sekali Bapak Primus Dorimulu, News Director Berita 1 Media Holding, yang juga memimpin majalah Investor yang telah memberi awards atau penghargaan pada bisnis atau perusahaan-perusahaan keuangan seperti asuransi, perbankan, dan sebagainya. Banyak penjelasannya yang membuat kita menjadi lebih terliterasi. Jadi semakin paham, termasuk saya juga banyak belajar. Mudah-mudahan ini membantu kita semua, membantu nasabah, calon nasabah maupun perusahaan asuransi itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Primus. Sukses terus. Salam asuransi. Salam asuransi. Salam asuransi dan salam terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Primus. Terima kasih Pak.